Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom. Damai sejahtera dari surga mengalirlah kepada setiap Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Nya hari ini hadir di hari yang baru untuk menjamah, memulihkan kita semua, ampuni segala dosa dan kesalahan, sehingga hari ini oleh anugerahnya semua kita menjadi ciptaan yang baru. Yang sedih, jangan sedih lagi ya. Yang susah, jangan susah lagi ya. Yang sakit, sembuh ya. Sehat ya. Panjang umur ya. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia. Dia datang untuk menyelamatkan. Siapa di antara saudara-saudara hari ini yang perlu Tuhan Yesus, membutuhkan Tuhan Yesus? Saudara-saudara, datang saja, semisal contoh ke tempat pelayanan Pastor Andy atau di mana engkau bergereja, engkau pasti diberkati. Amin. Saudara-saudara, datanglah Tuhan Yesus, engkau akan mendapat hidup yang baru. Pasti dalam nama Yesus. Yeay. Dan ada ribuan orang, pemirsa, tamu-tamu terkasih yang hadir dan saling menyapa. Silakan saudara-saudara saling menyapa di kolom komentar. Ketik hai, shalom, damai sejahtera bagimu, salam kenal, dan ucapkanlah kata-kata yang membangun. Makasih ya yang sudah like, share, membagikan link tautan ini. Dan yang di TikTok, makasih yang sudah dibantu tap-tap layarnya. Puji Tuhan, setiap hari Tuhan kasih kesempatan live ini semakin meriah.
ada ratusan ribu orang tiap hari yang boleh mengalami hidup yang baru, terberkati. Halo semuanya, puji Tuhan. Pastor sapa-sapa, silakan di like, di subscribe, di share, dan di tap-tap layar. Tap-tap layar, saya mau tap-tap layar juga. Yeay, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya tap-tap layarnya di TikTok. Kalau di YouTube, Facebook bisa nggak ya? Tuh bisa muncul lope-lope. Ya, puji Tuhan. Dor. Yeay. Bapak Ibu terkasih, yuk bersama-sama dengar pujian. Jika bisa ikutin, puji Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Dan juga saudara, waktu engkau mengucapkan, saya percaya seperti firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian. Tuhan Yesus pembuat mujizat. Amin. Bless you. Makasih. Thank you. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Engkau yang teduhkan badai hidup kami. Di dalam kelemahanmu, sempurna kuasanya. Hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhan Yesus. Berserah percaya kepadanya yang membelah laut, dia teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Yang pegang hidupmu, dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Amin. Amin. Mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Selamanya Engkau Tuhan pembuat mujizat dalam hidup ini. Yes. Dengar ini. Di dalam kelemahanmu, bless you. Sempurna kuasanya. Hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhan Yesus. Percaya kepadanya yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi oleh kuasanya. Dia pegang hidupku, dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, dia teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Yang pegang hidupmu, dia buka jalan
bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Puji Tuhan. Siapakah pembuat mujizat sejati? Yang saya kenal hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Dialah penolongku sampai hari ini, yang sudah menolong jutaan orang sakit dan mereka disembuhkan. Hari ini engkau datang kepadanya, ada pelukan erat dalam kasih-Nya. Angkat tanganmu dan dengarkan pujian ini berseru bersama yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi oleh kuasa Tuhan Yesus. Dia pegang hidupmu, Dia buka jalan bagi kita semuanya. Yesus pembuat mujizat sejati. Yesus pembuat mujizat sejati. Yesus pembuat mujizat sejati. Hanya satu sang pembuat mujizat sejati, Tuhan Yesus. Bukan Andi Simon, bukan siapapun juga, hanya Tuhan Yesus sang pembuat mujizat sejati. Datanglah berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus, engkau pasti mendapatkan berkat daripadanya. Keselamatan, pengampunan, sukacita, kebenaran, damai sejahtera, dan kesembuhan. Karena Yesus datang mencari orang berdosa dan orang-orang sakit untuk disembuhkan. Di dalam kelemahanmu, dengar ini Bapak Ibu terkasih, sempurna kuasa-Nya, hebatnya pergumulanmu, lebih hebat Tuhan Yesus. Percaya kepadanya yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi oleh kuasa-Nya. Dia pegang hidupmu, Dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Senang banget merasakan, melihat, mengalami mujizat sejati dari sang pembuat mujizat sejati, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Di dalam Thank you Tommy, bless you. Hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhan Yesus. Percaya kepadanya yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Nya. Yang pegang hidupmu,
yang buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati yang membelah laut, Dia teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Nya yang pegang hidupmu, yang buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji. Oh, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus kekasihku, Kaulah Tuhanku, yang membelah laut, Dia teduhkan badai dalam hidup kita, dalam hidupmu. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Nya yang pegang hidupmu, yang buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Yesus pembuat mujizat sejati. Yesus pembuat mujizat sejati. Amin. Sang pembuat mujizat sejati sudah menyembuhkan banyak orang-orang sakit dan menolong mereka lewat pelayanan live streaming di wadah ini, live TikTok, Facebook, dan YouTube. Bapak Ibu terkasih, saatnya Pastor mau sharingkan firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Thank you, bless you. Bapak Ibu terkasih, ya, saya mau sharingkan firman Tuhan kepada setiap kita. Ya. Yang pertama, di Time for Bible, yaitu 5 penyakit yang berbahaya menurut kitab suci. Seperti apa? Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, 5 penyakit yang berbahaya menurut firman Tuhan. Apa sajakah itu? Saya buka dengan 5 ini ya. 1, namanya iri hati. Ketik rame-rame, jangan iri hati. Itu ayatnya Amsal 23 ayat yang ke-17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya, jangan iri hati, jangan iri hati. Buang jauh-jauh itu irinya, hatinya tetap tinggal
irinya aja dibuang. Manusia perlu hati, tapi nggak butuh iri. Penyakit yang kedua, tinggi hati. Nggak boleh ya, jangan ya dek ya, nggak boleh tinggi hati. Ayatnya Amsal 16 ayat yang kelima. Ya, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Mereka yang tinggi hati tidak akan luput dari hukuman. Itu kitab Amsal 16 ayat yang kelima. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Amsal 16 ayat 5. Ketika rame-rame, jangan tinggi hati, jangan tinggi hati, jangan tinggi hati. Orang yang tinggi hati nggak luput dari hukuman. Lihat aja orang-orang sombong, lihat aja di berita televisi, lihat aja gayanya orang-orang yang flexing di YouTube, media sosial. Mereka akan mendapat hukuman kalau mereka tetap tinggi hati atau sombong. Yang ketiga, Bapak Ibu terkasih, panas hati. Ya, ini penyakit yang berbahaya. Panas hati. Ayatnya Mazmur 37 ayat yang ke-8. Ya, Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Berhenti Jokote, panas hati. Tidak baik, karena panas hati kalau tidak kau padamkan, itu akan membawa engkau pada kejahatan. Stop Jo marah, stop Jo, jangan suka panas hati. Yang berikutnya, yang keempat, ya, apakah penyakit yang berbahaya menurut Alkitab? Yang keempat adalah tawar hati. Jangan tawar hati, atau bahasa lainnya, jangan mudah putus asa. Ayatnya Amsal 24 ayat yang ke-10. Ya, Amsal 24 ayat yang ke-10. Firman Tuhan Yesus, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan tawar hati. Jika engkau tawar hati saat engkau sedang dalam kesesakan, kesesakan itu bisa juga sedang dalam kelemahan, dalam kesedihan, dalam kesakitan. Tidak boleh tawar hati. Jangan ya dek ya, jangan ya om ya, jangan kakak, jangan ibu, jangan cece, jangan koko, jangan tawar hati. Orang yang tawar hati dalam pergumulan, kecil kekuatannya, dalam kesesakan, dalam kelemahan, dalam kesakitan, engkau tidak berdaya, maka jangan tawar hati. Tawar hati menutup pintu kekuatan untuk engkau bangkit. Yang kelima, apakah kata Alkitab tentang penyakit yang berbahaya? Yang kelima adalah sakit hati. Sampai ada lagu dangdutnya loh. Lebih baik sakit gigi ini daripada sakit hati ini. Caile dangdutan, ya itu lagu lama. Lebih baik sakit gigi ini
daripada sakit hati ini. Padahal sakit gigi jangan kira itu sakitnya minta ampun ya. Jangan sakit gigi, sakit gusi aja, radang, bengkak, sariawan, sakitnya minta ampun. Apalagi giginya, tapi lagunya dibilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Kalau sakit gigi bisa minum Ponstan, ya, obat apa itu? Obat antibiotik. Tapi kalau sakit hati, apa obatnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, sakit hati apa obatnya? Ya, sakit gigi ada puyer bintang 7 diminum enakan. Kalau sakit hati, ayo apa obatnya? Yuk kita melihat Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Firman Tuhan Yesus, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Oh, ternyata sakit hati dan iri hati itu masih saudara. Dan ternyata ini yang kita harus perhatikan, jauhi. Jangan sampai kita ini sakit hati. Amin. Amin. Sakit-sakit ini kalau saudara tidak putuskan, tidak buang, tidak tanggalkan dari hidup Bapak Ibu terkasih, ini akan menjadi menurunkan imunmu, membuat engkau tidak sembuh dari sakit-sakit yang engkau alami. Pernahkah tahu Bapak Ibu ada orang yang sakit, doakan sembuh. Saya berkali-kali sakit dan berkali-kali Tuhan tolong saya. Berkali-kali saya gagal, berkali-kali Tuhan angkat saya. Berkali-kali saya lemah, berkali-kali Tuhan kuatkan saya. Tapi ada orang-orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, yang jatuh tidak bangkit-bangkit, yang lemah tidak kuat-kuat. Ayo periksa dalam hatimu, segera bereskan, ya. Bereskan yang dalam hatimu. Iri hati, sakit hati, tawar hati, bereskan itu. Itu menjadi penghambat, penyumbatan di mana engkau mengalami kesembuhan. Kira renungan singkat ini menjadi berkat rohani yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, siapa yang sudah dengar ini hatinya sejuk, hatinya damai, yang tadinya panas hati sekarang sudah enakan? Saya. Saya mau satu lagi sebelum kita doakan. Ini dari tempat Pastor Live, ini lagi hujan dan guntur. Puji Tuhan, firman sudah selesai sehingga suara air hujan yang turun ke atas seng itu tidak sampai mengganggu saudara-saudara secara live streaming. Saya mau tanya nih, siapa yang merasa terberkati? Dengarkan renungan singkat tentang penyakit-penyakit yang Tuhan ajarkan dalam Alkitab yang kita harus tanggalkan. Saya terberkati. Saya juga sampaikan terberkati banget kok. Saya merasa free. Saya merasa kuat. Saya merasa enteng. Karena saya juga ketika renungan firman ini juga menjadi introspeksi hati saya. Karena jangan sampai menjadi pemberita tapi lupa menjadi pelaku. Yang terberkati katakan amin, 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 amin.
Puji Tuhan. Puji Tuhan, sebelum pastor akan berdoa dan memberkati air minum Bapak Ibu sekalian yang mau diberkati, rindu membawakan pujian bagi Tuhan. Kiranya pujian ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus menetapkan langkah-langkah orang yang hatinya berkenan kepadanya, hidupnya berkenan kepadanya. Yes, siapa yang merasa terberkati? Saya. Puji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yesus menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Makasih, thank you, bless you. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Tangannya, mana tangan diberkati? Oh, tangannya. Sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Apabila engkau jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan
pasti menopang tangannya. Yes, sebab Tuhan pasti menopang tanganmu. Amin. Puji Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami naikkan ucapan syukur. Firman Tuhan sudah mengajarkan kami untuk menanggalkan sakit hati. Berbagai macam aneka penyakit yang ada di dalam hati itu merusak tubuh, merusak jiwa. Dan hari ini Tuhan sudah sampaikan firman supaya kami menanggalkan diri dari penyakit-penyakit yang Alkitab sudah ajarkan kepada kami. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah mendapat penguatan lewat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan saat ini berkat-berkat doa kesembuhan menjadi bagian saudara. Angkat tanganmu. Tangan yang terangkat adalah tangan-tangan yang saat ini terima berkat dari Tuhan Yesus. Diberkatilah sekujur tubuhmu. Diberkatilah seluruh hidupmu. Berkat kesehatan, berkat kesembuhan mengalir atas saudara. Teruntuk saudara yang angkat tangan dalam pergumulan rumah tangga, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Bagi saudara yang berdoa untuk keturunan, diberkatilah kandungan istrimu. Saudara yang bergumul dalam pekerjaan, ekonomi, pelayanan, pergumulan pekerjaan, diberkatilah engkau sekalian di dalam ekonomi pekerjaan, dan diurapi terus saudara-saudara di dalam bidang pelayanan bagi Tuhan dan sesama. Seperti Tuhan Yesus mengurapi pelayanan ini, dengan apa yang kau saksikan, apa yang kau rasakan, apa yang kau terima, demikianlah Tuhan Yesus, Tuhanku yang baik, saya mohon kepadamu, berkat-Mu ya Tuhan, untuk mereka semua yang juga dalam misi pelayanan pekerjaan Tuhan dan sesama. Sehingga dalam berkat Tuhan, saudara-saudara tercukupi untuk melayani. Dan tentu dalam rumah tangga juga tercukupi untuk keluargamu. Ingat saudara-saudara, saya ingatkan kembali, penyakit hati itu tanggalkan. Karena itu menjadi penyumbat di mana engkau tidak menerima namanya jawaban doa. Dan itu membuat engkau sakit dan hidup tidak maksimal. Firman sudah diberitakan, pengetahuanmu mungkin sudah banyak, tapi hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk melakukan firman, mempraktekkan firman, mengamalkan firman. Karena firman itu diamalkan, dijalankan, dilakukan, engkau akan mendapat manfaat dan khasiatnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang baik,
terima kasih banget buat lawatanmu, buat urapanmu, buat zaman Roh Kudusmu. Kami semua sudah merasakan, sudah menerima saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Banyak di antara Bapak Ibu saat kita doakan tadi mengalami jamahan Roh Kudus. Siapa di antara saudara yang merasakan menerima jamahan Roh Kudus? Mana tangan-tangannya? Saya. Puji Tuhan. Selamat mengamalkan firman Tuhan Yesus. Makasih. Banyak banget yang komentar, kesaksian. Ada yang sampai nge-gift besar. Wah, terharu sekali. Ada yang sampai membagikan sampai puluhan orang. Ada yang sampai like sampai ini sekitar hampir 1 M. Wah, hampir 1 M. Wih. Inilah satu contoh bukti pelayanan ini diberkati Tuhan. Tuhan itu besar, benar, dan ajaib. Dia bisa memberkati pekerjaannya tanpa minta-minta. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu hidup. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih yang mau ikut didoakan air minumnya, bless you. Silakan Bapak Ibu pegang seperti ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak yang terberkati. Saya minta Bapak Ibu silakan dibagikan, di-share live ini supaya tambah banyak yang boleh mengalami berkat pertolongan Tuhan Yesus secara cuma-cuma oleh anugerahnya Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, hidup ini sangat manis bersama Tuhan Yesus. Ada kemanisan. Amin. Di tangan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, air minum ini saya mohonkan berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah air minum ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam berkatnya, saat engkau minum, penyakit disembuhkan, hidupmu dibaharui. Yang selama ini susah tidur, takut, khawatir, cemas, lewat air berkat ini engkau dipulihkan, disembuhkan. Tenanglah jiwamu, karena air berkat ini ada mengandung kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Amin. Minumlah dan pasti jadi berkat buat kita semuanya. Puji Tuhan. Kata-kata doa orang benar, kata-kata berkat yang diucapkan orang beriman, itu mengandung kuasa tanpa batas. Bersyukur sekali, sekalipun dengan pelayanan sederhana ini, namun kata-kata
yang diucapkan hamba Tuhan, diberkati Tuhan. Sehingga setiap hari banyak orang mengalami kesembuhan. Itu semua urusan dengan hati. Saya nggak mau itu. Baik, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian di live hari ini. Saudara merasa terberkati, silakan di subscribe channel YouTube Personal Digimon TV dan di like dan di share. Kalau Bapak Ibu tidak cocok, tidak senang, tidak diberkati, silahkan di dislike saja. Puji Tuhan, terima kasih ya. Halo semuanya, saya menyapa khusus yang di TikTok. Makasih, bless you. Saya menyapa khusus yang di Facebook. Thank you tuh, terima kasih. Wah, dapat paus. Thank you Ciara, bless you. Makasih juga yang di YouTube, puji Tuhan banget ya. Terima kasih yang sudah bersama-sama, yang sudah like, yang sudah follow, yang sudah subscribe di YouTube. Terima kasih ya. Karena Bapak Ibu sekalian, channel YouTube ini hampir menuju 1 juta subscriber. Terima kasih. Kalau saudara dapat berkat di YouTube ini, silakan dibagikan. Jangan nikmati berkat Tuhan sendiri, belajar berbagi, termasuk kesaksian, termasuk informasi, supaya orang-orang juga bisa dapat terberkati ketika kita membagi informasi bahwa tiap pagi jam 5.05 WIB, 6.05 WITA ada pelayanan doa. Di dalamnya doa-doa penguatan, kesaksian, dan renungan firman Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sudah jam 7 WITA, saya harus selesai, sudah harus aktivitas dan kerja. Pastor lanjut form doa dan mau olahraga, lalu sarapan. Selamat sarapannya, ajak-ajak nah. Ayo yang di Balikpapan, mana suaranya yang di Balikpapan? Kapan diajak Pastor Randy sarapan bareng? Kita gantian traktirnya lah ya. Halo, yang di Jawa juga, yang di Papua, yang di Kupang, NTT, Maluku, ya, Toraja, Sulsel, halo semuanya di Bali, puji Tuhan. Maka semuanya baik, Bapak Ibu terkasih, yang Jakarta juga, ya. Sebelum Pastor doa berkat, boleh ya satu pujian yang mengantar kita masuk di hari yang baru. Mau tanya nih, bolehkah apa nggak boleh nih? Kalau boleh, boleh. Kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Wih, diajak olahraga ke Toraja, puji Tuhan. Boleh ya?
Boleh ya? Boleh lah ya. Tentang Tuhan Yesus, tentang terima kasih Tuhan. Engkau mengantar kami hari ini masih ada, dan siap masuk di hari yang baru. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Boleh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Bless you, Yuli. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Tuhan Yesus berikan, sebab hari ini, makasih Tuhan Yesus, tumor disembuhkan. Amin. Makasih Tuhan Yesus, kanker disembuhkan. Makasih Tuhan Yesus, stroke disembuhkan. Makasih Tuhan Yesus, virus disembuhkan, radang disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak kesaksian. Terima kasih Tuhan, aku gak boleh malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Aku harus menginjil Tuhan Yesus, keselamatan jiwa-jiwa. Yes. Syukur puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini
saya membaca kesaksian yang langsung di kolom komentar, banyak yang disembuhkan. Puji Tuhan, puji syukur, Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya, kuasanya tetap ada, hadir dan nyata. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya jemput saudara, angkatlah dua tanganmu. Dengan dua tangan yang terangkat, kita siap masuk di hari yang baru dan menerima berkat-berkatnya. Puji Tuhan. Bapakku yang di surga, mohon dong berkat daripadamu untuk setiap kami, baik tamu-tamu, pemirsa, secara khusus anak-anakmu yang percaya kepadamu. Amin. Bapak Ibu sekalian, pemirsa, tamu-tamu yang saya kasihi, masuklah engkau di hari yang baru hari ini, dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah hidupmu sepanjang hari ini. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah kesehatan dan keturunanmu. Diberkati sepanjang hari pelayanan kita. Semua berkat-berkat ini dalam proteksi Bapa di surga. Terimalah dan damai sejahtera memerintah di hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. 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 Saya materikan doa renungan firman dan pelayanan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, live streaming hari ini, pelayanan firman dan doa penguatan kesembuhan sudah selesai. Silakan Bapak Ibu sekalian yang merasakan berkati, dibagikan gratis, di-share gratis, di-like gratis, di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya gratis, di tap-tap layar gratis. Puji Tuhan. Ya sudah, kalau begitu Pastor juga mau masuk di hari yang baru, aktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberkati kesehatanku dan kesehatan kita semuanya, dan siap masuk hari yang baru dengan penuh ucapan syukur dan senangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Dadah semuanya. Dadah. 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 Yeay.